Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan saat ini bersama dengan kita tampak sudah hadir pastor yang kita kasihi, Pastor Hieronymus Papantro OFM yang akrab kita panggil dengan nama Pastor Hiro. Halo Pastor, apa kabar Pastor? Halo, kabar baik. Terima kasih Pastor untuk kehadirannya di studio kami. Sama-sama. Bersama dengan saya Immaculata Raufi. Kami berdua selama kurang lebih 1 jam ke depan akan bersama-sama dengan sahabat semua. Kita akan belajar firman Tuhan yang pastinya pada hari ini akan menginspirasi hidup kita. Amin. Pastor, silakan membuka acara ini dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas kurnia hari yang kau berikan kepada kami dan atas segala kebaikan yang senantiasa engkau limpahkan dalam kehidupan kami, terutama atas anugerah kesehatan yang senantiasa engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh bekerja, melakukan seluruh aktivitas kegiatan kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur atas perjumpaan pada saat ini. Kami mohon berkat-Mu senantiasa untuk menemani kami, agar kami dimampukan untuk senantiasa belajar dari kehendak-Mu. Dan semoga juga kami dimampukan untuk melakukan seluruh kehendak-Mu dalam kehidupan kami, yang tentu saja memberi kebahagiaan, sukacita, dan damai untuk kami semua. Amin. Pinta dan doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor Hero. Sama-sama. Sungguh bersyukur ya Pastor, hari ini kita dalam keadaan sehat ya Pastor. Dan sebetulnya mungkin ada beberapa sahabat Oase yang hari ini tidak sehat tapi tetap semangat karena mau dengar firman Tuhan. Amin. Baik, sahabat semua, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan-bacaan kudus sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan pertama diambil dari Surat Rasul Yakobus, bab 5 ayat 9 sampai dengan 12. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus, bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Seperti biasa, kami akan membacakan bacaan yang pertama buat sahabat semuanya. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, janganlah kalian bersungut-sungut dan saling mempersalahkan agar tidak dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kalian telah mendengar ketekunan Ayub dan kalian telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan yang maha penyayang dan penuh belas kasih. Tetapi saudara-saudara, yang terpenting ialah jangan kalian bersumpah demi surga maupun demi bumi, ataupun demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak, agar kalian tidak terkena hukuman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita mendengarkan bacaan pertama, marilah dengan segenap hati kita menaikkan mazmur tanggapan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus ia murka, dan tidak selamanya ia mendendam. Tuhan itu pengasih dan penyayang.
Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saat ini kita akan masuk untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan di daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa, Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria lain, ia berbuat zina." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Pastor Hero untuk bacaan Injil yang baru kita dengarkan bersama. Pastor, kita akan memulai sesi yang pertama di perbincangan iman melalui bacaan kudus bacaan pertama. Hikmat apa tadi Romo yang bisa kita petik dari bacaan pertama tadi Romo? Ya, Ya. kalau saya boleh memberi judul Ya. permenungan dari bacaan pertama ini, dan juga tentu bacaan kedua, maka barangkali ini cocok untuk kita renungkan bersama. Setia untuk bertekun atau setia untuk berkanjang. Nah, kalau kita kembali melihat pengalaman hidup kita, masa sekolah misalnya, kita harus melewati proses tahap demi tahap. Tidak ada orang yang mulai masuk sekolah SD misalnya, lalu dari kelas 1 meloncat ke kelas 6. Ya. Semua harus ikuti jenjang itu. Nah, semua mesti berproses. Betul. Nah, demikian juga misalnya kalau kita melihat ke dalam kehidupan pertanian. Saya ingat dulu, waktu masih kecil, sampai usia berapa begitu, biasa ikut ke ladang. Nah, semua perlu proses. Iya.
untuk mendapatkan hasil, semua mesti dipersiapkan sejak awal. Iya. Nah, sekali lagi, tidak ada sesuatu yang didapat secara instan. Nah, maka itulah kenapa tadi saya katakan kita mesti setia untuk berkanjang, setia untuk bertekun. Nah, kita ingat misalnya apa yang dikatakan oleh Mazmur. Oh, ya. Dia pergi dengan bercucuran air mata sambil membawa kantong benihnya. Iya. Tapi kemudian dia pulang ke rumah dengan sukacita membawa hasil panenan. Betul. Maka sekali lagi, dalam seluruh perjalanan kehidupan kita ada proses yang mesti kita jalani untuk mendapatkan sebuah hasil yang baik. Nah, sekali lagi tidak ada sesuatu yang kita dapatkan dengan cara instan. Apalagi sekali lagi sesuatu yang bermutu, sesuatu yang baik. Yeah. Semua harus perlu menjalani proses ini dengan baik. Nah, kadangkala pengalaman kita juga mengatakan itu kepada kita. Dalam proses berkanjang ini, dalam proses bertekun ini, biasanya kita dihantui oleh kejenuhan, kadang-kadang juga putus asa, Iya. lalu bersungut-sungut. Ya kan? Nah, apalagi kalau kita dihantui oleh keinginan untuk mendapatkan hasil yang cepat. Iya. Nah, maka sekali lagi dalam proses menanti atau dalam proses bertekun ini kadang-kadang sekali lagi muncul kejenuhan itu. Rasa putus asa dan bahkan sungut-sungut atau mungkin juga saling mempersalahkan. Iya. Ya. Tapi kita kembali kepada bacaan kita. Ketika dalam proses menanti itu mungkin perasaan itu menghantui kita, ingatlah Rasul Yakobus memberikan wanti-wanti atau warning kepada kita untuk tidak bersungut-sungut dan tidak saling mempersalahkan. Mengapa? Karena dikatakan supaya kita tidak dihukum. Lebih lanjut lagi dia katakan, ingatlah hakim sudah berdiri di ambang pintu. Kalau kita melihat lebih jauh mungkin dalam konteks untuk menuju kepada kehidupan kekal. Iya. Ya kan? Iya. Dalam proses itu kita mesti berkanjang, mesti tekun, mesti setia. Iya. Nah, kalau tidak, ya mungkin kita tidak akan masuk ke dalam sana. Ya kan? Ke dalam kebahagiaan, sukacita abadi itu. Iya. Begitu. Baik, Pastor. Terima kasih, Pastor. Pada hari ini, Pastor melalui firman Tuhan mengingatkan kita untuk tekun dan setia. Dan sesuai dengan temanya tadi ya, Romo, setia untuk berkanjang. Ya. Berkanjang itu, kalau bahasa Indonesia tuh artinya menemukan sesuatu bagaimana, Romo, berkanjang itu? Ya, artinya seperti tadi, ada untuk mencapai hasil itu kan kita perlu tinggal dalam proses itu. Bukan tinggal, tapi perlu menjalani setiap proses itu dengan baik. Iya. Ya kan? Maka kita diharapkan ya berkanjang. Berkanjang itu mungkin seperti sedang menelusuri jalan, ya menelusuri jalan dengan setia gitu ya. Lebih kepada pengertian bertekun lah ya. Iya, bertekun. Iya, setia baik. di situ. Iya. Setelah proses itu maksudnya. Iya, baik Romo. Dan di sini saya tertarik nih Romo. Rasul Yakobus seperti tadi kata Romo mengingatkan kita untuk jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Nah, barangkali juga saya jadi teringat sama diri saya. Kadang mungkin kita belum marah nih Romo, tapi baru bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu kan kayak ngomel-ngomel kecil gitu ya Romo ya. Kayak tidak puas. Terus yang dipikirkan, yang dibicarakan tuh hanya yang negatifnya saja, seperti itu. Nah, Romo, bagaimana seorang yang beriman apabila dia menghadapi suatu hal yang mungkin memang secara manusia membuat mereka jenuh, membuat mereka mungkin ya bisa jadi berputus asa. Tapi kan kita orang beriman ya Pastor ya. Nah, sebaiknya kalau kita tuh orang beriman, bagaimana untuk mengatasi rasa yang manusiawi tadi itu, Pastor?
Ya, Iya. kalau kita katakan kita orang beriman, Iya. maka tidak ada jalan lain selain kepada Dia. Kita mesti mampu juga membawa diri kita untuk berserah. Oh, ya. Justru karena itu tadi Rasul Yakobus melanjutkan nasihatnya kepada kita supaya turuti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Nah, kalau kita lihat perjalanan hidup para nabi itu kan, mereka harus mewartakan sesuatu yang disabrkan oleh Tuhan kepada mereka. Iya. Tidak gampang itu prosesnya. Apalagi menghadapi umat dengan kepala sekian banyak, dengan kepentingan keinginan diri mereka sendiri yang harus terjadi seperti apa yang mereka inginkan. Iya. Nah, para nabi itu tidak gampang. Tetapi, kendatipun mereka tahu bahwa tidak gampang, mereka bertekun. Mereka setia untuk mewartakan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada mereka untuk disampaikan kepada umat. Umatnya. Amin. Nah, mereka setia dengan itu. Dan mereka disebut sebagai orang yang berbahagia. Amin. Nah, dalam konteks kehidupan kita juga, kalau kita bertekun di sana, kalau kita setia di sana, juga kita akan memperoleh atau mencapai kebahagiaan itu. Ya. Amin, Pastor. Seperti yang tadi juga Pastor katakan, yang pemazmur ya, apa namanya, menabur dengan bercucurkan air mata. Dia pergi dengan membawa benih dengan bercurah air mata, tapi kemudian pulang dengan sukacita membawa hasil panenan itu. Amin, Pastor. Gitu. Barangkali juga Pastor ini di sini yang menyaksikan tayangan Oase Rohani Katolik juga banyak orang tua ya, Pastor ya. Mungkin dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya itu banyak mencucurkan air mata, Pastor. Ya, betul. Iya, Pastor ya. Nah, tapi melalui firman ini tadi dikatakan kalau tekun dan setia nantinya akan berbahagia ya, Pastor ya. Oke, barangkali Pastor juga bisa menguatkan iman dan harapan bagi keluarga, bagi para orang tua yang mungkin menghadapi problem pada anak-anak gitu, atau yang sampai mencucurkan air mata begitu, Pastor. Kenapa sih harus berharap gitu bahwa kedepannya nanti akan bahagia? Kan pasti ada alasannya, Pastor ya. Gimana, Pastor? Ya, saya mau kurang lebih membagi pengalaman saya ya. Iya. Saya mengalami, saya bahasakan sebagai keburaman hidup. Oh ya. Keburaman hidup dalam proses menjalani panggilan saya. Oh ya. Pada tahun 2004, ketika itu saya sedang menulis skripsi. Iya. Ya, di tingkat 4 itu ya. Nah, saya mendengar kabar bapak saya yang saya ketahui sangat mendukung saya untuk menjalani hidup seperti ini, Iya. berpulang. Oke. Tidak ada yang bisa membantah itu, artinya maksudnya kematian tidak ada yang bisa menolak. Iya. Ya kan? Nah, semua yang hidup itu akan menuju ke sana. Iya. Nah, tetapi mengapa saya mengatakan itu sebagai hal yang paling buram dalam kehidupan saya? Karena bapak saya meninggal, saya tidak ketahui begitu dia meninggal, saya tahu. Tetapi saya tahu bapak saya meninggal baru 2 minggu kemudian. Jadi, karena itu saya katakan itu, kalau kita bicara dari segi psikologis, itu memang betul memukul saya. Iya, saya Pastor. berada dalam level yang sangat bawah hal itu dalam kehidupan saya. Iya. Kalau mau dikatakan juga protes, saya juga mengajukan protes. Kepada Tuhan, kenapa Tuhan buat saya seperti ini? Bapak saya, yang saya tahu dengan baik, sangat mendukung saya untuk berjalan seperti ini, dipanggil. Dan cara juga, kalau berbicara tentang cara ya, menyakitkan. Ya kan? Saya tidak mengetahui kematian itu pada saat itu langsung. Tapi baru 2 minggu kemudian. Apa artinya? Saya tidak pernah lagi melihat bapak saya untuk terakhir kali. Iya. Nah, kalau saya hanya tinggal dalam situasi seperti itu,
mungkin kita tidak akan pernah berjumpa dalam situasi seperti ini. Iya. Ya, sahabat oase rohani Katolik di mana saja Anda berada. Mungkin kita tidak akan pernah berjumpa dalam situasi seperti ini. Kalau saya hanya tinggal dalam sisi itu saja. Iya. Nah, syukurnya bahwa kita punya Tuhan. Amin. Atau kita adalah orang-orang yang beriman. Yes. Maka ke sana kita mengungsi. Iya. Ke sana kita mencari kedamaian hati. Iya. Penerangan juga. Memang Tuhan tidak langsung hadir di situ. Iya. Plok depan kita langsung. Iya. Tuhan berbicara melalui berbagai cara. Iya. Juga berbagai orang. Iya. Dia berbicara kepada saya sekali lagi lewat orang-orang di sekitar saya. Yang memberikan peneguhan kepada saya supaya tetap bisa berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Dan saya sendiri merasakan sukacita itu, kegembiraan itu, walaupun sekali proses ini tadi tidak mudah. Iya, baik. Amin, Pastor. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita bersyukur banget dari kisah hidup Pastor, kita bisa menimba inspirasi ya. Bahwa memang Tuhan itu menolong kita hadir, itu nggak plek langsung di depan kita gitu, Iya, Pastor ya. betul. Tapi Tuhan hadir melalui orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita yang sungguh dengan tulus mencintai dan mengasihi kita dan mau membimbing kita ke jalan yang benar. Iya, jadi bagi para orang tua yang saat ini juga, ataupun juga bukan orang tua saja ya, orang muda juga banyak yang nonton loh, Pastor. Iya, anak-anak juga ada yang nonton ya. Kita semua punya pergumulan hidup, tetapi kita setia pada Tuhan, maka pada akhirnya kita akan bahagia. Seperti Pastor juga saat ini bahagia, bisa bersama dengan kita. Amin. Saya mau tambahkan, Oh ya. selalu ada cahaya di ujung terowongan. Nah, itu dia kenapa kita harus terus berharap ya, Pastor betul. ya. Jadi Makanya nggak tadi mungkin kita gelap terus ya. Kita perlu bertekun dalam Iya. semua proses perjalanan kehidupan itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan melanjutkan di sesi yang kedua pada Dialog Iman, masih bersama dengan Pastor Hiro dan juga dengan saya. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan di sesi kedua yaitu Dialog Iman bersama dengan Pastor Hiro. Tadi kalau di sesi yang pertama, Pastor bercerita dan sharing ya yang membuat iman kita itu bisa bertekun di dalam Tuhan. Dan pada sesi yang kedua ini juga masih melanjutkan ya Pastor ya tentang bacaan Injil. Silakan Pastor. Ya, kita sudah dengarkan bersama-sama tadi dalam bacaan Injil, orang-orang Farisi mengkonfrontasikan Yesus dengan hukum Musa. Berbicara tentang perkawinan plus perceraian. Nah, mereka mengajukan pertanyaan yang barangkali ya mau membuat Yesus susah dengan pertanyaan itu, tapi ya kan Yesus pintar kan. Selalu bisa memberikan jawaban yang mungkin di luar di luar dugaan yang bertanya begitu. Nah, ketika mereka bertanya kepada Yesus apakah diperbolehkan seseorang menceraikan istrinya, Yesus tidak langsung katakan iya atau tidak, boleh atau tidak. Yesus mengajak mereka kembali ke belakang. Apa yang sudah dikatakan Musa kepada mereka. Wah, mendapat kesempatan ini mereka langsung samar dong, ya kan? Musa memberikan izin untuk menceraikan istrinya. Nah, tapi Yesus menandaskan satu hal. Bukan karena Musa memang mau demikian. Artinya perceraian itu diizinkan. Tidak. Tetapi kenapa? Ketegaran hati. Dulu dosen kitab suci saya mengatakan, karena mereka bertegar tengkuk. Nah, karena itu Musa mengizinkan dulu. Lalu apa artinya? Apakah memang perkawinan itu perceraian itu diizinkan? Tidak. Yesus bahkan sampai mengutip apa yang sudah tertulis dalam kitab Kejadian.
laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Pernikahan terakhir itu lagi menjadi amat penting. Karena itu, apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, itu apa mau dikatakan juga terkait juga dengan refleksi kita di awal tadi itu. Soal ketekunan atau kesetiaan dalam komitmen. Kesetiaan juga untuk bertekun dalam apa yang sudah kita pilih. Ada banyak jalan kehidupan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Dalam semua jalan itu kita perlu berkanjang, kita perlu setia, kita perlu komit. Betul. Amin, Pastor. Baik, kalimat yang terakhir itu juga ya, Pastor ya, yang tadi apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Ini seringkali kita dengar pada saat penerimaan sakramen pernikahan. Betul ya, Pastor sekali. Ya. Dan tampaknya hal ini perlu dijadikan rema buat keluarga-keluarga semuanya. Baik keluarga yang baru memasuki usia muda maupun yang udah oma opa. Karena tidak jarang juga ya, Pastor, saya sampai bingung ya, udah oma opa gitu loh. Tapi masih memilih untuk berpisah, itu saya kayak nggak habis pikir gitu. Tapi itu ada, Pastor. Nah, apa ya yang menurut Pastor, kenapa ya orang udah jadi oma opa? Nah, ini maksudnya lebih ke arah kami mohon saran dan juga pencerahan supaya barangkali, Pastor, bagi yang muda-muda ini yang baru sekarang ada istilahnya MRT, membangun rumah tangga di setiap paroki. Nah, itu bisa belajar gitu loh bahwa ya manusia memang rapuh dan lemah ya, Pastor ya. Gitu. Tetapi kan pasti ada nasihat gitu, Pastor. Iya, kita manusia memang rapuh dan lemah. Tetapi sahabat Oase Rohani Katolik, mohon tidak menjadikan kelemahan kita sebagai benteng untuk membenarkan diri. Dalam arti, ya jangan berlindung di balik kelemahan itu. Bahwa kita lemah, iya. Tetapi kembali lagi, kita mesti, kalau dalam konteks perkawinan, mengapa begitu, saya katakan orang mudah untuk memutuskan untuk berpisah, sementara sudah sekian lama hidup bersama, ya kan, menjalani proses hidup perkawinan itu. Maka saya kadang-kadang memberi nasihat kepada pengantin baru. Ketika persoalan mulai muncul dalam kehidupan rumah tangga, ingatlah kembali kepada momen yang indah ini. Ketika di awal ini Anda berdua saling meneguhkan atau saling mau berjanji setia satu sama lain, bukan untuk 1, 2, 3 hari, bukan untuk 1, 2, 3 bulan, tetapi untuk seumur hidup. Lengkap di sana dikatakan, setia untuk seumur hidup dalam suka dan duka, untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Jadi artinya mencintai tanpa syarat, mencintai setiap saat, setiap waktu, seumur hidup. Maka sekali lagi ketika persoalan dalam rumah tangga muncul, ya, dalam semua bentuk kehidupan senantiasa ada persoalan. Tetapi marilah tidak tinggal hanya pada persoalan itu. Dalam konteks perkawinan nanti, sekali lagi, mari kita kembali memutar memori kita kepada momen indah ketika kita berjanji satu sama lain di hadapan Tuhan dan juga banyak umat beriman lain yang hadir pada saat itu. Ketika persoalan kembali terjadi dalam kehidupan kita, maka mari kita mengingat kembali momen itu. Itu salah satu cara untuk kembali berkanjang untuk setia menekuni jalan panggilan yang kita pilih itu. Baik, amin, Pastor. Jadi sangat penting ya, Pastor ya, setia dalam komitmen yang sejak awal sudah dibuat ya. Dan saya juga tertarik tadi Pastor di awal bilang bahwa
nggak ada sesuatu yang bermutu, yang baik itu yang instan. Iya, betul. Ya kan, harus ada prosesnya Proses. ya. Demikian juga kalau mau kehidupan keluarga yang bahagia, tentunya juga harus melewati suka dan duka gitu ya, Pastor ya. Nggak gampang memang ya, Betul. Pastor. Baik-baik. Ya, Pastor, mungkin dalam pelayanan Pastor ini, apakah pernah ada pengalaman Pastor, ada mungkin pasangan yang bermasalah, terus setelah berkonsultasi dengan Pastor, atau bagaimana bisa baik kembali, gitu Pastor, biar jadi inspirasi. Sejauh ini yang saya alami ya, ya saya harus katakan, belum pernah juga ada yang datang kepada saya, bercerita, atau katakanlah berkeluh kesah, menceritakan kehidupan perkawinan mereka. Iya. Dan kemudian lalu minta nasihat. Sejauh ini saya belum pernah alami itu. Bisa jadi karena saya bukan pastor paroki, maksudnya pastor kepala paroki, saya tidak tahu. Tapi sekali lagi sejauh ini belum ada pengalaman itu. Iya, baik Pastor. Tetapi tentunya juga di dalam keluarga ya Pastor ya, kan kadang kayak keluarga saya juga keluarga besar gitu dan nggak semuanya Katolik Pastor. Nah, itu kan ada yang memang maksudnya kalau misalnya ada suatu persoalan atau bagaimana itu tidak ada satu firman yang menguatkan. Kalau kita puji Tuhan pengikut Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, ada pegangannya nih Pastor. Iya. Ada firman-firmannya nih yang membuat kita akan berpikir kembali gitu ya Pastor ya. Nah, baik Pastor, kalau dalam kehidupan sehari-hari nih Pastor kan keluarga kan sibuk ya Pastor ya, dari pagi bekerja, kembali pulang malam. Nah, kadang tuh mungkin juga waktu untuk berdoa bersamanya itu kurang bahkan tidak ada Pastor. Nah, menurut Pastor doa dalam kehidupan keluarga itu menurut Pastor itu seberapa pentingnya Pastor? Fundamental. Nah, fundamental ya? Fundamental. Jadi sekali lagi, tadi kan kita mengatakan bahwa kita ini orang beriman, ya. Dengan mengatakan kita ini orang beriman, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari itu. Doa itu adalah kita katakan fondasi. Fondasi yang membuat kita ini mampu untuk berkanjang tadi. Untuk setia menekuni jalan panggilan hidup yang kita pilih masing-masing. Maka doa itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan. Sesibuk apapun kita, carilah kesempatan itu untuk berdoa. Doa ibarat kita itu memulihkan kembali kelesuan yang barangkali sudah dengan kejenuhan pekerjaan yang barangkali kita jalani sepanjang hari ini. Dengan doa itu kita akan mendapatkan kekuatan baru untuk memulai hari berikutnya dengan semangat baru. Amin. Amin Pastor. Terima kasih Pastor. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa ya kita udah kurang lebih 1 jam ke muka bersama-sama. Rasanya masih ingin terus menggali lebih banyak firman Tuhan melalui Pastor Hiro nih. Asik banget cara menjelaskannya, kita mudah memahami ya, amin. Tapi waktu juga yang akhirnya menentukan kita harus berpisah. Pastor, sebelum kita mengakhiri perjumpaan yang penuh berkat ini, apakah ada satu kesimpulan yang Pastor mau sampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Ya, seperti tadi saya sudah katakan, apapun pilihan hidup kita, tidak selalu gampang kita jalani. Senantiasa ada duri-duri. Tapi sekali lagi, sebagai orang beriman, kita mesti setia bertekun menjalani semua pilihan hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Seperti saya katakan, di ujung terowongan senantiasa ada cahaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kita hanya perlu senantiasa membuka hati untuk senantiasa melihat kebaikan yang Tuhan tawarkan itu dalam kehidupan kita. Agar kita sungguh-sungguh dimampukan untuk menerima kebahagiaan sukacita dari Tuhan sendiri. Amin. Terima kasih Pastor Hiro. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita berdoa bersama dan mohon berkat Tuhan melalui Pastor Hiro. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu
atas segala kebaikan yang senantiasa boleh kami terima, boleh kami alami dari kemurahan-Mu. Engkau sudah memberikan kami pilihan-pilihan hidup untuk kami jalani. Engkau percayakan itu semua kepada kami. Maka mampukan kami dengan roh-Mu untuk bertekun senantiasa dalam semua pilihan yang sudah kami buat masing-masing dalam kehidupan kami. Agar dengan ketekunan, dengan kesetiaan, menjalani semua pilihan hidup itu, pada akhirnya kami boleh menikmati kebahagiaan sukacita dari Engkau sendiri. Maka mampukanlah kami dan sertalah kami senantiasa dengan berkat-Mu. Tuhan sertamu. Dan besertamu juga. Kita sekalian, seluruh rencana, kegiatan, usaha, keluarga, dan niat-niat baik kita yang hendak kita jalankan dalam hari-hari hidup kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor Hiro. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat.